Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita semakin intens memperhatikan kehidupan dunia ini dalam perspektif Quran, maka kita akan semakin mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, selain sementara, dia juga menipu. Fakta ini diantaranya bisa kita lihat dengan bukti adanya wabah COVID-19. Bagaimana ternyata kekuatan militer negara-negara maju, kekuatan ekonomi negara-negara kaya di dunia tidak mampu mencegah apalagi menjawab tantangan berupa wabah ini. Sekalipun analisa menyebutkan sekalipun sangat mungkin wabah ini, ya, disebabkan oleh sebuah proyek rekayasa, sekalipun dalam konteks apapun sejatinya bagi insan yang beriman direkayasa atau tidak oleh manusia, secara fakta kita sama-sama lihat bahwa wabah yang menjadi pandemi ini telah menjadi sebuah ketetapan atau diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di sini kita melihat bahwa dalam konteks kehidupan dunia saja, apa yang dibanggakan oleh manusia itu tidak bisa berguna sama sekali. Bahkan dalam konteks sains yang selama ini dibangga-banggakan oleh masyarakat materialis atau peradaban barat secara umum, itu juga harus tumbang dan berguguran. Tentu saja dalam pandangan Islam, semua itu tidak ada yang sia-sia, karena mereka yang beriman dan menjadi garda terdepan dalam membantu mereka yang terkena virus corona ini dikategorikan sebagai orang yang syahid. Di sini kita bisa melihat, dan sudah seharusnya kita sebagai orang Islam bisa menghubungkan dan menemukan korelasi apa yang dinyatakan oleh Allah bahwa dunia itu adalah kehidupan sementara penuh dengan ujian. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah fenomena di negeri sendiri bahwa ternyata dalam situasi seperti ini masih ada sekelompok anak-anak muda yang justru tergila-gila dengan katakan kemilau dunia, sebuah yang fana, sementara, dan pada akhirnya membuat mereka membuka diri untuk dihina oleh siapapun. Ini menunjukkan bahwa siapa yang memang mencintai dunia, dia akan mengalami nasib seperti itu. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, bahwa tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Bagaimana dia menipu kita? Sederhana saja. Saya baca di dalam buku yang ditulis oleh Insinyur Happy Trenggono tentang 9 pertanyaan fundamental, bahwa ada seseorang ketika itu awal berusaha, dia mengalami sebuah banyak kemajuan progresif usahanya sampai kemudian dia menjadi apa istilahnya itu, supplier ya, di sebuah hotel-hotel, bahkan di banyak tempat penjualan kue-kue seperti itu, pusat oleh-oleh. Nah, seiring dengan waktu dia merasa sukses, maka dia yang tadinya tidak punya rencana beli mobil, maka mobil tua yang selama ini setia menyertainya harus diganti. Rencana hanya mengganti cat rumah berubah menjadi renovasi. Pada akhirnya dia menjadi orang yang begitu banyak berubah dari gaya hidup. Di sini poinnya, bapak itu telah menjadi orang yang tampak kaya tapi rapuh secara jiwa. Pada saat yang sama, ketika dia memiliki sebuah ambisi besar, dia semakin terjerembab pada cara berpikir yang salah. Akhirnya memilih beragam bantuan modal termasuk kartu kredit, dan pada saat semua itu, ya, dilakukan, tiba-tiba terjadilah katakan seperti sekarang wabah yang menjadikan usahanya mengalami gangguan, hambatan, bahkan terhenti. Pada saat itu tagihan memuncak, perolehan menurun, dan dia merasa hidup
seperti tidak ada apa-apanya lagi, terasa sempit dan tidak membahagiakan. Inilah sifat dan cara kerja dunia yang disikapi dengan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara dunia menipu orang-orang yang memang lemah, ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dunia ini digenggam, dikuasai, dan sepenuhnya dikerahkan untuk maslahat umat manusia. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang berbahagia, memahami dunia ini adalah bagian penting dari pesan yang disampaikan Al-Quran, agar kita tidak merasa sengsara hanya karena sedikitnya dunia di tangan, juga tidak merasa bangga dan jumawa hanya karena banyaknya harta yang ada di tangan. Sebab semua yang berkaitan dunia, jika dia tidak dijalankan, disedekahkan pada jalur yang Allah perintahkan, maka dunia itu akan dengan terang dan kasat mata menipu siapapun yang mencintainya. Dan dua fakta ini cukup memberikan kita sebuah pelajaran bahwa terhadap dunia kita kejar, kita kuasai sebatas untuk memenuhi kebutuhan diri, dan selebihnya disedekahkan untuk perjuangan menuju tegaknya peradaban Islam. Kalau ini yang menjadi cara berpikir kita dalam memandang dunia, insya Allah kita selamat, insya Allah kita bahagia, bahkan eksistensi hidup kita, pikiran-pikiran kita, itu akan terus menyala di dalam lentera ataupun nafas dan denyut peradaban umat manusia di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.